Ini nih, SSD yang irit solar, bre. Oke, kalau kamu paham dengan yang barusan saya sebutin irit solar, berarti kamu adalah generasi tua yang rajin nonton iklan di TV waktu itu ya. Kalau nggak paham ya sudah, nggak usah dibahas. Yang pasti episode 28 ini kita akan ngebahas dari satu brand senior Apecer yang punya tipe SSD adalah Panther AS340G. Kalau secara brand saya yakin banyak yang udah percaya lah ya sama Apecer. Jadi kalau mau beli SSD daripada beli yang brand antah berantah, kayaknya yang ini lebih aman deh. Itu memang pasti banyak yang berpikiran seperti itu. Tinggal hari ini kita akan buktikan apakah dia bisa bersaing dengan yang lainnya. Kalau kita lihat di website resminya, sebagaimana brand senior lainnya, di situ produknya ada banyak sekali. Untuk SSD aja, selain semua jenis SSD mereka punya, di masing-masing jenis ini ternyata variannya ada banyak. Salah satunya untuk tipe SSD 2,5 inch yang SATA, ini ada beberapa varian. Dan di sini yang menarik adalah kita bisa milih filter searchingnya berdasarkan tipe NAND flash yang digunakan. Dimana untuk tipe SATA 2,5 inci ternyata mereka punya satu varian yang menggunakan MLC. Di tengah sekarang hampir semua pakai TLC atau QLC. Mantap juga ya. Tapi bukan tipe yang ini. Panther AS340G ini adalah termasuk salah satu yang termurah. Atau malah yang paling murah kali ya. Di halaman spek, informasi paling berguna yang bisa kita lihat adalah speed yang tertulis up to 550 Mbps untuk read dan 500 Mbps untuk write. TBW-nya nggak ada, garansinya 3 tahun, tapi dengan catatan TBW-nya nggak habis. Kalau pengen lihat TBW, ternyata kita bisa lihat, tapi harus download dokumen spek yang ada di bawahnya. Nggak tahu kenapa nggak ditulis aja langsung di halaman website, biar kita nggak perlu download gitu kan. Jadi tinggal klik lihat, oh ini speednya sekian, TBW sekian. Tapi ya sudah, nggak jadi masalah, bukan itu yang akan kita bahas. Kita langsung lihat aja gimana performancenya. Initial speed normal-normal aja ya. Read dan write-nya sedikit di bawah spek, tapi wajar karena tulisannya up to. Cuma kalau kita lihat di sini, sensor temperaturnya kayaknya nggak jalan sih. Cuma nggak masalah, kita langsung gas aja stress testnya. Tes sepanjang hari pertama bisa dilalui dengan santai. Terlihat speednya sangat stabil di kisaran 460 MB per second sesuai dengan speed test awal. Dan yang menarik di sini, sensor health-nya sepertinya bekerja dengan baik. Angkanya berangsur-angsur turun teratur mengikuti TBW. Dan pada jam ke-17, TBW-nya sudah mencapai 26 TB dan health-nya sudah turun 11%. Ya walaupun secara persentase memang nggak sesuai dengan spek sih ya. 26 dari 70 TB itu berarti 37%. Jadi kalau memang mengacu pada spek yang TBW-nya 70, berarti harusnya sekarang health-nya udah 63. Pada jam ke-18 menjelang 29 TB saya lakukan speed test. Di sini terlihat preset 1 GB masih normal, tapi ternyata 4 dan 8-nya udah drop. Aduh sayang banget ya. Tapi nggak masalah, tesnya harus tetap berjalan. Dan 50 TB tercapai pada jam ke-32. Stress speed-nya masih stabil dan sekitar 7 jam kemudian SSD ini berhasil melewati angka 60 TB. Saat ini status health udah 74%. Kalau angka health ini beneran, berarti harusnya SSD ini bisa bertahan sampai sekitar 230 TB. Kita lihat nanti ya. Jam ke-42, sedikit melewati 65 tera, saya lakukan speed test dan kondisinya sama seperti sebelumnya. 1 GB masih normal, tapi 4 dan 8-nya memang sudah KO. Tes jalan terus dan milestone 100 TB berhasil tercapai pada jam ke-66. Health-nya udah 57% dan speed selama stress test masih sangat stabil. Cuma yang aneh, pada jam ke-67, tepat pada angka 101.117 GB, angka health-nya tiba-tiba naik lagi jadi 80%. Setelah itu turun teratur lagi seperti sebelumnya. Jadi sepertinya angka health ini beneran gak bisa dijadikan acuan. Kita langsung lompat lagi ke TBW 150 yang berhasil dicapai sekitar jam ke-102. Kondisi speed stress testnya sangat stabil sampai titik ini. Dari awal sampai sekarang gak ada cegukan sama sekali untuk stress testnya ya. Walaupun speed testnya sudah menggap-menggap. Dan speed test berikutnya saya lakukan pada TBW ke-160. Di sini terlihat ternyata 1 GB-nya udah ikutan turun. 4 dan 8 udah dari lama. Apakah sudah akan mencapai batas akhirnya nih? Bisakah dia mencapai lebih dari 250 tera atau 230 tera kalau mengacu pada kalkulasi penurunan health di awal tadi? Jadi kita langsung lompat aja ke TBW 200 yang ternyata tidak berhasil tercapai bre. Karena SSD-nya meninggal tiba-tiba pada jam ke-128 tepat di TBW 181.167 GB. Dan ini bener-bener mati. Write activity-nya langsung nol, bukan turun speed-nya ya. Jadi ini langsung berhenti. Kalau biasanya kan jadi lemot banget gitu kan. Kalau ini enggak, langsung stop sama sekali.
Saya coba lakukan speed test dan zong, speednya jadi ajaib. Read-nya jadi beberapa puluh ribu megabyte per second. Ini berarti beberapa kali lipat lebih kencang dari NVMe Gen 5. Jadi kayaknya arwah SSD-nya udah lepas nih dari raganya. Di sini saya coba jalanin sekali lagi stress testnya, siapa tahu bisa. Tapi ternyata muncullah error kalau device-nya tidak terdeteksi. Ya sudah, goodbye Apacer. Oke, itu tadi Apacer Panther AS340G. Jadi dia adalah SSD kedua setelah Transcend yang berani melawan teori saya. Jadi sebelumnya setelah banyak ngetes SSD, itu ada benang merah yang bisa ditarik bahwa dalam kondisi normal, SSD itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah yang mati di TBW sekitar 60-an tera. Dan kalau bisa lolos dari itu, mereka biasanya bisa bertahan sampai lebih dari 250 terabyte. Gak mati. Jadi setelah melewati batas tadi, itu langsung jadi lemot. Masih bisa dipakai tapi lemot banget. Nah, Transcend kemarin mati di sekitar 200-an dan ternyata Panther ini mati sebelum 200. Jadi apakah mereka berdua ini termasuk yang kurang beruntung atau memang ada jenis chip yang hanya bisa bertahan di situ? Ya kita perlu tes beberapa lagi kali ya. Tapi yang jelas selama stress test speednya bener-bener stabil, nggak ada cegukan, nggak ada turun sama sekali. Cuma sayangnya speed testnya udah anjlok untuk preset 4 dan 8 GB dari kita lihat bareng-bareng ya kan. Jadi untuk skornya endurance saya cuma bisa kasih 3 dan speednya juga 3. Harganya cuma 169.000 waktu saya beli, jadi secara price versus performance dia cuma dapat skor 3,6. Untuk pembandingnya kalau bisa lihat sendiri di sini, file lengkapnya bisa kamu buka di deskripsi. Dan udah sih itu aja. Untuk minggu depan lagi dites di sini, mungkin udah kebaca itu brandnya apaan. Jadi kita ketemu lagi minggu depan.